Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Mari kita kembali hendak melandasinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, pemilik dan pencipta semesta, yang memberi kami lagi kesempatan ada di hari ini. Kami mau melandasi dengan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya hikmat pengertian dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Lukas 17 ayat 17 dan 18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah tidak adakah yang berterima kasih. Bapak Ibu, kata berterima kasih adalah hal mudah, tetapi juga sekaligus menjadi sulit. Mudah karena kita semua dapat mengucapkannya. Namun sulit karena memang seringkali kita lupa melakukannya. Atau saking kata ini terlalu mudah, sederhana, ya mungkin bisa-bisa kita sengaja memang mengabaikannya atau lalai untuk mengucapkannya. Nah Bapak Ibu Saudara, bacaan renungan hari ini menceritakan ada 10 orang sakit kusta. Mereka berseru kepada Yesus dari kejauhan untuk sudi kiranya Yesus menyembuhkan mereka. Nah pada zaman itu penyakit kusta merupakan penyakit yang sangat ditakuti dan dihukum dalam masyarakat Yahudi. Orang-orang yang terinfeksi penyakit ini dianggap najis, dianggap aib dan dijauhi oleh masyarakat. Mereka dipaksa untuk hidup terpisah di luar kota dan tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang sehat, alias terisolasi. Nah singkat cerita, ketika Yesus menyuruh mereka memperlihatkan keadaan mereka kepada imam, di tengah perjalanan mereka semua menjadi tahir. Tahir dalam bahasa Yunani tidak hanya bicara sembuh, tetapi tahir artinya itu tidak ada bekas lagi sedikit pun, alias total, bersih, dan sungguh pulih. Sekaligus juga mereka sudah bisa diterima di dalam masyarakat. Mereka tidak terisolir lagi. Namun perhatikan ya, dan menjadi sesuatu yang kita soroti dari bacaan ini adalah setelah mereka semua disembuhkan, Alkitab berkata hanya 1 orang saja, yaitu orang Samaria yang kembali datang bertemu Yesus. Sedangkan yang 9 orang Yahudi lainnya tidak lagi datang bertemu Yesus. Pertanyaannya, mengapa yang 9 orang itu tidak kembali lagi datang pada Yesus? Jawabannya adalah karena kebutuhan mereka untuk sembuh dari sakit kusta sudah terjawab, sudah terpenuhi. Mereka sudah sembuh dan karena itu Yesus tidak dibutuhkan lagi. Ini artinya secara eksplisit mereka memandang bahwa Yesus itu hanya guru saja. Hanya seorang yang bisa membantu menolong saja. Hanya sebagai asas manfaat mereka saja, bahkan dipandang sebagai juru selamat saja, tukang selamat mereka. Dan itu berarti Yesus bukan sebagai Tuhan dan Allah yang adalah pemilik dan yang berdaulat atas hidup mereka. Nah, tetapi bagaimana dengan seorang Samaria yang satu-satunya kembali datang kepada Yesus? Apa yang dilakukannya? Firman Tuhan berkata, dia ketika tahu dia dipulihkan, maka dia kembali dengan memuliakan Allah, seraya memuji sambil menyanyi bagi Tuhan. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya, berarti bernyanyi, berarti dia memuji Tuhan. Dia bersorak-sorai atas kesembuhan yang dialami. Yang kedua, dia menyembah dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu dia tersungkur dan bersyukur atau menyampaikan terima kasihnya kepada Yesus. Ayat 16a dikatakan, lalu ia tersungkur di depan kaki Yesus. Dari kata tersungkur menyembah ini dipakai kata proskuneo. Artinya dia betul-betul tahu siapa yang dia temui, yang dia jumpai. Dia bukan hanya guru, tapi dialah Tuhan. Dan setelah itu dia mengucap syukur kepadanya. Artinya dia berterima kasih. Nah, inilah yang dilakukan seorang Samaria ini. Lalu apa berkat yang dialaminya? Pastinya yang pertama ya sudah sembuh itu. Dari segala sakit kustanya dia menjadi tahir. Tapi juga
Hal yang menarik bahwa dia dikasihi, diterima, dan disembuhkan Yesus. Padahal dia seorang asing, kata firman Tuhan. Artinya dia seorang Samaria yang secara menurut adat Yahudi tidak pantas, tidak layak untuk ditolong. Tetapi Yesus justru menolongnya. Yang ketiga, Tuhan berkenan kepadanya. Karena dia orang yang tahu berterima kasih. Orang yang memuliakan Tuhan. Dan itu artinya Tuhan sungguh suka. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Di dalam firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan di ayat yang ke-17-18 menjadi ayat kita, di sana dikatakan, Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Artinya secara tidak langsung Yesus membutuhkan mereka untuk betul-betul datang bersyukur, datang berterima kasih dan memuliakan Allah. Itulah yang dikehendaki Allah. Dan seorang Samaria ini berkenan di hati Yesus yang adalah Tuhan. Dan terakhir, bahwa dia tidak hanya mendapat berkat mujizat kesembuhan secara fisik lahiriah, melainkan Yesus menyembuhkan dan memulihkannya secara rohani. Dia diampuni dan diselamatkan dengan mendapat berkat kekekalan yang tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah habis, bahkan tidak akan pernah berkesudahan. Dan itulah yang sungguh indah. Artinya, buat apa kita sembuh dari sakit fisik, tapi pada akhirnya kita mati juga, kita juga binasa. Ya, dan itulah sebabnya Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua banyak sekali sudah diberkati Tuhan. Baik itu hal sakit, Tuhan pulihkan. Hal ekonomi, Tuhan pulihkan. Hal kehidupan anak-anak, Tuhan pulihkan. Rumah tangga, Tuhan pulihkan. Usaha pekerjaan, Tuhan pulihkan. Pertanyaannya, adakah kita berterima kasih? Dan apakah terima kasih itu membuat kita semakin percaya pada Tuhan? Semakin sungguh-sungguh tersungkur menyembah kepada Tuhan? Atau sebaliknya? Kiranya Tuhan menolong untuk kita bisa hidup sebagaimana firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur. Meteraikanlah dan mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih atas semua berkat Tuhan yang sesungguhnya tidak layak kami terima. Tapi justru itulah yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Ingat, jangan lupa berterima kasih. Shalom.